Pertama mungkin karena kita pengelolaan keuangan itu lebih transparan, ya. Artinya bahwa peserta itu bisa melihat dana yang dia tempatkan untuk backup risiko yang dia maui, seperti umpamanya di jiwa ya. Itu pengelolaan terhadap dana yang ditempatkan atau yang disetorkan lewat kontribusi ke asuransi syariah itu bisa dilihat. Karena pada awal ketika mendapatkan polis itu kan sudah ada itu akad perjanjian yang tercantum dalam polis bahwa sebagian dana ini adalah untuk ujroh sekian, tabaruk sekian. Nah, kemudian ujroh itu untuk apa, tabaruk untuk apa, itu kan dijelaskan semuanya. Sehingga mereka lebih yakin dalam artian bahwa dana yang mereka tempatkan dalam posisi kontribusi itu dikelola dengan transparan dan dengan prinsip syariah. Artinya terbebas dari unsur-unsur yang mohon maaf bebas dari unsur haram begitu. Sehingga saya yakin itu menjadi satu kekuatan bagaimana masyarakat di Indonesia ini bisa memanfaatkan pengelolaan dana lewat asuransi syariah. Itu antara lain seperti itu. Pak, apakah di polis asuransi syariah ini untuk uang pertanggungan jiwanya bisa digunakan untuk wakaf gitu Pak? Misalnya untuk amal jairiyah bagi tertanggung seperti itu Pak? Pada dasarnya itu kan masuk pada pengelolaan keuangan di perusahaan. Jadi asuransi syariah mempunyai satu akun pos-pos tertentu yang memang harus disiapkan sebelumnya kemana dana-dana dari pengelolaan itu, dari hasil investasi, dari operasional dan sebagainya. Itu sudah mengarah kepada program-program seperti itu, Alif. Oke Pak Ibrahim, kemudian boleh dijelaskan Pak untuk saat ini misalnya di asuransi syariah apakah terdapat perbedaan maksudnya ini untuk buat mereka yang misalnya masih khawatir apakah mereka bisa mendapatkan manfaat utama maupun manfaat tambahan riders yang maksimal dari sebuah asuransi syariah. Apa yang perlu diketahui Pak sebenarnya? Apakah sebenarnya dari sisi layanan atau coverage itu sebenarnya sama kuatnya dengan asuransi konvensional begitu Pak untuk syariah? Iya, iya. Sebetulnya dari sisi bisnis kita kan tetap memperhatikan bagaimana profitabilitas dari perusahaan. Artinya tidak mungkin kita itu mengelola dana dengan kemudian berisiko terhadap kerugian perusahaan. Nah, dalam hal ini beberapa komponen yang memang harus kita perhatikan, resiko-resiko mengenai kerugian dan sebagainya. Di dalam hal ini adalah bagaimana kita berhubungan dengan REAS, berhubungan dengan kebijakan underwriting, kebijakan terhadap free cover dan sebagainya seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah seperti yang sekarang kita alami bahwa kita ada ya semacam rider ya seperti itu dengan adanya COVID seperti ini. Kita cover beberapa problem-problem COVID yang menjadi yang kita tidak bisa menghindar dari itu, kita akomodir sehingga kita pengembangan dari layanan itu merupakan keleluasaan terhadap fasilitas yang kita berikan kepada peserta bahwa resiko-resiko COVID baik itu di kesehatan perawatan maupun di meninggal dunia atau kematiannya kita ada beberapa rider yang kita sesuaikan dengan kebutuhan itu seperti itu, Alin.